Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah tentang materi peluang. Ya, kita sampai di akhir bab kelas 12. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Nah, jadi ini, kita udah sampai di akhir bab kelas 12, yaitu tentang peluang kejadian. Nah, itulah gunanya kita belajar sebelumnya bab 3 kaidah pencacahan, karena ini yang akan mendasari di bab 4 peluang kejadian. Kalau kemarin kalian sudah menguasai dengan baik, harapannya di bab 4 tentang peluang kejadian, kalian juga akan masih bisa menguasainya dengan baik. Oke, ada berapa topik? Ada 2 topiknya, yaitu tentang peluang suatu kejadian dan yang kedua adalah peluang kejadian majemuk. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut yaitu perbedaannya apa sih di peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Perbedaannya begini, mudahnya untuk peluang suatu kejadian ini hanya untuk yang satu kejadian saja. Tapi kalau peluang kejadian majemuk itu kejadiannya udah ada banyak, bisa 2, bisa 3, dan yang lain-lain dalam satu rangkaian. Jadi peluangnya, kejadiannya itu saling terkait, maka itu akan berpengaruh pada menghitung peluangnya. Nah, dalam keseharian hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian, ya. Berbeda dengan topik yang kita pelajari adalah mata pelajaran matematika, biasa terkenal dengan ilmu pasti, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi suatu kondisi yang itu sebenarnya tidak pasti. Contohnya kondisi kesehatan, contohnya lagi kondisi kejiwaan yang ada meninggal, ada cacat, nah kayak gitu. Nah, seperti itu memunculkanlah teori tentang peluang. Terus meskipun akhirnya empirisnya dia, pengalaman dia ditarik kesimpulan menjadi sebuah teori. Gitu. Nah, nanti di akhir akan ada project yang kalian akan melakukannya, mencoba, yaitu percobaan empiris yang kita simpulkan apakah pendekatan empiris kalian mendekati dengan pendekatan teorinya, gitu. Nah, lebih lanjut akan saya jelaskan satu persatu. Terus tadi ya, kembali lagi, apa perbedaannya peluang suatu kejadian dan kejadian majemuk? Udah paham ya? Dalam mencari peluang suatu kejadian, mempelajarinya, itu perlu ada 6 subtopik, maka saya bagi menjadi 2 part. Part yang pertama, yaitu pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas sampai angka 3. Jadi, membicarakan tentang ruang sampel, titik sampel, cara menentukannya, dan frekuensi relatif. Yang 3 yang lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dalam part yang kedua. Nah, video pembelajarannya juga sudah saya sediakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Cuma bicarakan masalah peluang pasti tidak jauh dengan suatu percobaan yang dilakukan dan kejadiannya yang terjadi seperti apa. Nah, apabila kita mendaftarkan seluruh hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan, maka itu disebut sebagai ruang sampel. Saya contohkan. Dalam kehidupannya orang, kemungkinannya adalah hidup, terus mati. Ya, berarti ruang sampelnya cuma 2 anggotanya, yaitu hidup sama mati. Dalam kesehatan seseorang, kemungkinannya apa? Sakit, sehat. Berarti ruang sampelnya ada 2 anggotanya, sakit dan sehat. Nah, sakit dan sehat, hidup dan mati, itu disebut sebagai titik sampel. Bisa sakit, bisa sehat, bisa hidup, bisa mati. Nah, jadi titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, contoh lain lagi adalah percobaan pelemparan sebuah dadu. Dadu itu kan ada 6 permukaan. Maka dalam melempar sebuah dadu yang mungkin terjadi adalah muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Ketika itu saya tuliskan jadi satu, saya total, ini disebut sebagai ruang sampel. Titik-titiknya apa saja? Ini. Bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, biasanya titik sampel itu dinotasikan dengan NS. Ada berapa banyaknya anggota ruang sampel? Kalau pelemparan sebuah dadu, itu ada 6. Nah, percobaan yang bisa dilakukan adalah melempar. Terus kejadiannya, contohnya adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. 1, 3, 5. Gitu. Kan? Nah, cara menentukan ruang sampel, ini untuk kejadian-kejadian sederhana. Ketika kamu melempar 2 buah koin secara bersama-sama, maka apa saja yang mungkin terjadi? Kita bisa mendaftarkannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan tabel, yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Kalau tabel, maka kamu sediakan ada kolom dan ada baris. Nah, kolomnya terdiri dari permukaan koin itu, angka, gambar, barisnya angka, gambar. Terus isikan daftarnya. A ketemu A, jadi angka-angka, AA. A ketemu G, jadi AG atau GA ya. G ketemu G, GG. Gambar-gambar. Nah, sehingga ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Dengan cara yang lain, menggunakan pohon faktor. Nah, enak lagi. Jadi setiap permukaan itu 1 titik. Karena koin ada 2 permukaan, maka ada titik A, titik G. Nah, yang kita lempar itu kan 2 koin. Masing-masing titik ini bercabang lagi. Bercabang, ada rantingnya A, G, A, G. Sehingga kita akan punya list ruang sampel, yaitu dari cabang yang ini menghasilkan AA, AG, GA, GG. Nah, kita daftarkan itu semua. Sama enggak ya? Hasilnya sama? Sama. Oke, sekarang berpikir lebih lanjut, berpikir secara kritis. Nanti akan kalian kerjakan di meeting ini, yaitu 1, bagaimana cara menentukan ruang sampel untuk percobaan melempar 2 buah dadu bersama-sama. Silahkan boleh pilih mau pakai tabel atau mau pakai pohon faktor. Nah, terus di list seperti ini. S sama dengan atau ruang sampelnya apa aja. Ya, terus yang kedua, bagaimana sih menentukan ruang sampel dari percobaan melempar 2 koin tapi untuk kondisi unfair, jadi tidak setimbang. Apabila permukaan angka ternyata 2 kali lebih banyak dibandingkan permukaan gambar. Jadi yang saya contohkan di sini adalah contoh-contoh untuk kejadian yang fair, yang setimbang, yang adil. Jadi angka dan gambar akan muncul sama banyaknya. Nah, yang kasus critical thinking yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana cara menentukan ruang sampel jika kondisinya tidak setimbang. Tidak setimbang yang dimaksud adalah dalam kasus ini permukaan angka lebih banyak munculnya 2 kali daripada permukaan gambar. Gitu. Saya simpan terlebih dahulu, kita ke yang berikutnya. Nah, terakhir kita bicarakan tentang frekuensi relatif. Jadi, saya kasih pengantar, kembali ke sejarahnya sebelum ada teori peluang. Saya tadi di awal cerita bahwa ada salah satu tokoh yang kebetulan hobi judi, terus kemudian iseng-iseng dia menghitung. Dia melempar dadu, melempar koin, kemudian dihitung. Nah, itu disebut frekuensi relatif. Kenapa? Karena banyaknya kejadian yang dia catatkan dalam catatannya dibanding dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, percobaan yang dilakukan misalkan melempar 100 kali, maka kamu perlu mencatat banyaknya kejadian yang dimaksud. Misalkan saya fokusnya di kejadian melempar koin muncul
angka. Maka akan saya catat yang muncul angka itu berapa kali dari 100 percobaan saya. Ketika saya membuat perbandingan ini, maka disebut sebagai frekuensi relatif. Ya, kenapa relatif? Karena di momen yang lain, di waktu dan tempat yang lain, ketika melakukan percobaan hasilnya bisa jadi beda. Oke? Nah, saat ini ada project untuk kalian. Ya, apa sih yang perlu kalian lakukan gitu? Jadi kalian menghitung frekuensi relatif dari sebuah percobaan empiris yang kalian lakukan sendiri-sendiri. Oke, setelah berakhir KBM, berakhir Zoom meeting, kalian bisa buka dompet kalian. Ada nggak uang koin? Nggak punya, ya minta sama mama sama papa. Punya nggak uang koin? Karena mau saya lakukan sebagai project percobaan empiris. Nah, kamu lempar 100 kali. Setiap kali kamu melempar, kamu catat hasilnya. Bikinlah turus. Tahu nggak turus? Pada saat kamu melempar, oh keluar angka, saya coret bagian angka. 1. Lempar lagi, oh keluar gambar, saya coret yang gambar. 1. Gitu. Sampai 100 kali, kalian catat. Nanti kalian punya turusnya, angka berapa, gambar berapa, di total. Ya, hitung jumlah keseluruhannya. Terus masing-masing tentukan frekuensi relatifnya. Gimana cara mencari frekuensi relatif ini? Sudah saya jelaskan di atas. Banyaknya yang muncul dalam hitunganmu tadi dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang kamu lakukan, yaitu 100 kali pelemparan. Maka akan didapatkan hasil yang disebut dengan frekuensi relatif. Dan kita akan menyimpulkan apa kesimpulanmu dari percobaanmu itu. Itu. Apakah sama dengan teorinya atau tidak? Ataukah mendekati teorinya? Gitu. Nah, emang teorinya gimana sih? Kalau koin itu kan ada 2 permukaan ya. Ada permukaan angka sama ada permukaan gambar. Gitu. Karena ada 2 permukaan, munculnya angka peluangnya berapa? 1 dari 2 atau 1 dibanding 2 alias setengah. Munculnya yang gambar sama, setengah juga. Jika kondisinya apa? Setimbang catatannya. Jika tidak setimbang, kalian perlu memikirkan itu di critical thinking. Begitu? Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, saya akhiri Zoom meeting karena memang pertemuan kita hanya sampai frekuensi relatif. Silahkan dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Critical thinking. Nah, sisa waktu, lakukanlah project-nya. Gitu. Jangan menunda-nunda, saya tidak sarankan itu. Biar pada saat ujian kompetensi, kalian sudah enak karena tugasnya udah kelar semua. Ya. Soal ini sudah saya posting di Google Classroom, jadi kalian bisa akses. Terus kalau ketinggalan pembahasannya di Zoom meeting, kalian bisa tonton lagi di video pembelajarannya. Saya stop share-nya ya.